Ya teman, balik lagi sama saya. Dan di sini saya kedatangan suatu water cooling terbaru dari Secotep lagi. Kalau yang sebelumnya, yang ini ya, serinya Beaver, tapi kalau yang ini, yang serinya adalah BS 360 RGB. Seperti penampakan yang ada di sini dari segi bentuknya. Dan juga uniknya, dia itu ada sensor suhu di bagian pumpnya. Jadi keren lah. Ada tulisan suhunya berapa, dan juga CPU power, serta CPU usage. Yang memiliki digital display 3,4 inch di bagian pumpnya. Keren sih. Dan yang paling keren lagi, ini di harga terjangkau, cuma di 1 juta lebih sedikit, atau 1 juta atau yang 1.050.000. Dan apakah ini rekomend atau tidak juga dari segi performanya untuk mendingan Core i7 Gen 12 12700F untuk pengujian nanti. Dan di sini ya dari segi boxnya sangat simpel sekali, produk terbaru dari Secotep. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah itu ya, tinggal diklik seperti itu. Kita lihat dari segi boxnya dulu, dia itu simple sih, ada gambar water coolingnya, tulisannya, serta di bagian belakang ada speknya juga, sesimpel itu. Kita membukanya di bagian ini ya, dibuka ini, dan lalu dia itu ada busanya serta cara pemasangannya. Dan di bagian dalam dia itu ada water coolingnya 360 mm, sangat besar banget, besar sih. Dan di bagian dalam sini ada bracketnya juga ini. Dan sebelum itu saya rapkan dulu ya, supaya tampilannya itu bagus. Bentar. Dan seperti ini untuk penampakan dari segi radiatornya, sesimpel ini. Di bagian pump tersebut atau tulisan kayak radiatornya lah, atau tulisan dari segi suhunya. Ini cuma tempelan aja ya. Nanti kalau dihidupkan dia akan seperti di gambarannya. Ya sangat menarik sih. Di bagian selangnya dia itu bagus menggunakan karbon. Dan kita bacakan dulu dari segi spek di bagian belakang sini ya. Di remote tersebut dari segi water cooling dimensinya di 397 mm dari sini ke sini. Dan juga di sini menggunakan fan bearing tipenya di hydraulic bearing. Dan juga pump yang ada di sini dia itu tembus sampai di 3000 rpm atau paling rendahnya di 1800 sampai di 3000 rpm. Ini pun juga kencang. Dan juga fan-nya di 800 sampai di 1800 rpm yang ada di sini. Terbilang ini standar cukup sampai di 1800 rpm aja. Kalau bagus sih di atas 2000 lah supaya lebih bagus performanya. Dan juga untuk spek yang lainnya di bagian sini untuk support Intel dan juga AMD, yang dimana AMD support di AM3, AM4 dan juga AM5. AM3 juga ada sih, jarang-jarang ada ya, biasanya tersebut cuma di AM4 maupun di AM5. Kalau yang Intel 1105X 1200, 1700, 1851, 1800 maupun di 20XX dia support semuanya kalau yang Intel. Jadi aman lah untuk yang itu. Dan juga untuk TDP nya seperti yang ada di sini ya, support sampai di 320 watt TDP-nya. Jadi aman sih kalau misalnya menggunakan Ryzen 7, Ryzen 9, Core i7, Core i9, ini bisa menghandle-nya sampai di 320 watt. Jarang-jarang ada sih, harga 1 juta bisa menghandle di atas 300-an watt TDP di prosesor. Dan juga ada support 3 pin RGB di bagian fan yang ada di sini maupun di bagian panel tersebut. Dia tuh gak ada 3 pin RGB-nya, cuma menggunakan USB aja untuk menampilkan suhu di bagian LCD ini. Jadi yang bisa diganti cuma warna di bagian ini aja. Fan ketiga ini, ininya seperti itu. Dan coba kita lihat dari segi bracketnya isiannya apa aja di bagian dalam sini. Dan kalau kita buka, untuk thermal paste yang kita lihat dia itu agak kecil sih. Kita suntikan yang ada di sini ya, dia itu kecil, lumayan lah. Untuk 2 kali pemakaian ataupun sekali sih, tergantung dari segi tipenya. Ada bracketnya semua. Ke atas manual, dan juga di sini dari segi water coolingnya. Dari segi desain di bagian samping ini dia itu standar pada umumnya lah, polosan aja nggak ada tulisan Secotep di bagian pumpnya, cuma di bagian fan samping aja Secotep seperti itu. Di bagian fan-nya standar pada umumnya lah untuk yang ada di sini. Triple fan di harga 1 juta. Apakah ini rekomend atau tidak untuk menghandle Core i7 Gen 12? Seperti itu aja, gak usah berlama-lama. Lanjut ke pemasangannya dulu di Intel Elgato 1700 dan juga lalu kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Apakah ini bisa bersaing atau tidak dengan water cooling di harga 1,5 jutaan maupun dari segi air cooling di harga di bawah 1 juta. Seperti itu aja, lanjut ke pemasangannya dulu. Yuk.
Lanjut ke pengujian suhunya menggunakan Seiko-Tape BS360 untuk mendinginkan Core i7 Gen 12. Seperti contoh yang ada di sini gambarannya, untuk minimal yang mendapatkan di 28 derajat dan juga maksimalnya di 68 derajat. Untuk minimalnya cuma di Maca di tes tapi tak ngapa-ngapain, dan di untuk paling bawah di 28 derajat terbilang ini dingin. Dan apalagi maksimal ya, saya tes di Geekbench dan di untuk paling tinggi cuma di 68 derajat, ini pun juga dingin. Dan lalu kita bandingkan seperti yang ada di sini CPU coolernya. Yang pertama kita bandingkan dengan harga di bawah 1 juta dulu dari Seiko-Tape Beaver, ZBook 6 dan juga Thermal S Air 12. Yang dimana tipe air cooling heat pump dan juga water cooling 240 mm. Dan kalau kita bandingkan Seiko-Tape BS360, dia itu bisa mengalahkan semua dari segi minimal maupun maksimalnya. Terpaut cukup jauh untuk yang ini. Apalagi kita bandingkan dengan Seiko-Tape Beaver 240 yang saya review kemarin cuma terpaut tipis. Dari segi minimalnya cuma terpaut 1 derajat dan juga maksimalnya terpaut 3 derajat. Bisa dibilang ini sama-sama bagus. Dan lalu kita bandingkan dengan di harga 1 jutaan ke atas yang lebih mahal harganya, seperti contoh yang ada di sini. Dari air cooling dan juga water cooling triple fan, kalau kita bandingkan, bisa disimpulkan menang Seiko-Tape BS360. Meskipun dari segi minimalnya masih menangan Seiko-Tape KL360, cuma terpaut di 1 derajat, tapi maksimalnya menang Seiko-Tape BS360, terpaut di 3 derajat kalau kita bandingkan dengan Seiko-Tape KL360. Di 68 derajat terbilang ini dingin. Berbeda seperti yang ada di sini, masih di atas 70 derajat. Dan apalagi dari segi harganya, terpaut di 300.000 sampai di 500.000. Terbilang ini cukup jauh harganya, hampir di 50%. Tapi performanya dia itu bersaing lah untuk yang ini, Seiko-Tape BS360. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau menurutku ini rekomen. Di harga 1 juta mendapatkan triple fan atau 360 mm dan juga tipe fannya RGB, bisa diganti-ganti warnanya. Dan apalagi dari segi pumpnya ada display digital, bisa melihat sensor suhu dari segi CPU-nya. Dan juga tambahan untuk mengaktifkan display digital yang ada di sini, yang pertama kita pasang dulu kabel USB-nya di bagian bawah mupu, rata-rata seperti itu. Dan lalu yang kedua, masuk ke websitenya Seiko-Tape dan lalu scroll paling bawah. Setelah itu lihat di pojok kiri bawah ada tulisan download, tinggal diklik dan lalu tinggal dipilih aja Seiko-Tape BS dan di download lalu diinstal. Simpelnya seperti itu untuk mengaktifkan display digital. Dan juga lanjut suhunya, dia itu bisa menghandle Core i7 Gen 12 yang dimana dengan suhu sangat aman sih, di bawah 70 derajat. Dan apalagi ini TDP-nya up to sampai di 320 watt untuk menghandle CPU-nya. Jadinya ini aman. Dan apalagi fan-nya tersebut dia itu silent kalau misal di mode standar. Kalau pada saat full speed dia itu agak berisik sedikit, ya wajar sih untuk yang itu. Dan apalagi pamer tersebut dia itu kencang sampai di 3000 rpm, tapi silent lah untuk yang ini. Dan yang terakhir garansinya di 3 tahun, garansi resmi dari Seiko-Tape Indonesia, yang dimana tersebut dinaungi oleh PT S-Gear. Kalau semisal rusak langsung ganti baru, intinya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review power PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.